Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma dengan NIM 1904010148 dari kelas EKIS 5F. Nah, untuk video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis investasi. Yang pertama, pengertian analisis investasi. Analisis investasi adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Ini dapat mencakup memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan risiko potensi hasil atau penggerakan harga. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian investasi, salah satunya yaitu Sunaria pada tahun 2004 halaman 4. Menurutnya, pengertian investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Definisi ini dikutip dari buku karya Sunaria yang berjudul Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Selanjutnya, tujuan dari investasi. Tujuan dari investasi itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, membesarkan suatu usaha. Pengertian investasi identik dengan keuntungan dalam rupa uang. Akan tetapi jangan salah, dengan melakukannya investasi memiliki kegunaan lain. Contohnya adalah untuk memperbesar suatu usaha yang sudah berjalan, keperluan di bidang sosial, dan sebagainya. Yang kedua, mendapat pemasukan tetap. Apabila seseorang menanam modal, misalnya di sebuah perusahaan, orang tersebut otomatis memiliki hak untuk mendapatkan beberapa persen dari keuntungan perusahaan tersebut. Dengan begitu, orang tersebut akan selalu menerima keuntungan dari modal yang mereka tanamkan pada perusahaan itu. Yang ketiga, berkurangnya saingan. Dengan memulai berinvestasi, sudah dapat mengurangi jumlah saingan atau kompetitor perusahaan lain yang memiliki bidang yang sama. Yang keempat, jaminan dalam berbisnis. Jika menanamkan modal kepada supplier, ada jaminan bahwa bisnis tersebut nantinya tidak akan mengalami kekurangan bahan-bahan baku di kemudian hari dan dapat terus mempunyai pasar guna menjual produk. Dengan begitu, tidak akan mengalami kerugian. Jenis-jenis investasi. Secara garis besar, investasi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama real investment dan yang kedua financial investment. Real investment yaitu menginvestasikan sejumlah dan tertentu pada aset berwujud. Real asset investment adalah komitmen mengikat aset pada sektor real, seperti membeli ruko untuk berdagang tekstil atau barang lainnya, membangun pabrik, membeli apartemen kemudian disewakan, membeli lukisan untuk dijual kembali, dan masih banyak lagi. Yang kedua, financial investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti halnya deposito, saham, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan investasi. Pada dasarnya, terdapat beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi, antara lain yang pertama, menentukan kebijakan investasi, yang kedua, analisis sekuritas, yang ketiga, pembentukan portofolio, yang keempat, melakukan revisi portofolio, yang kelima, evaluasi kinerja
portofolio. Nah, adapun manfaat dari berinvestasi, yang pertama, aset yang meningkat. Berdasarkan pengertian investasi, dikatakan bahwa tindakan menanam modal ini dapat memberi keuntungan di masa depan. Contohnya adalah jika seseorang membeli tanah pada saat ini untuk investasi, lalu menjualnya di masa yang akan datang dengan nilai berkali-kali lebih tinggi dibanding harga ketika membeli. Ini karena harga tanah yang terus naik. Yang kedua, memenuhi berbagai kebutuhan. Banyaknya kegiatan investasi yang dilakukan pada saat ini umumnya bertujuan untuk mendukung segala kebutuhan masa depan. Contohnya adalah dengan menginvestasi emas. Menginvestasi emas tujuannya untuk agar dapat dijual kembali beberapa tahun kemudian dan dapat keuntungannya bisa digunakan untuk kebutuhan. Yang ketiga, menjadi lebih hemat. Ketika seseorang melakukan kegiatan investasi atau penanaman modal, uang yang dimiliki akan digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak atau penting. Dengan begitu, orang yang melakukan kegiatan investasi cenderung lebih hemat dibandingkan mereka yang tidak berinvestasi. Yang keempat, tidak terikat hutang. Apabila seseorang memiliki gaya hidup sederhana dan selalu hemat, sudah jelas orang tersebut tidak akan berurusan dengan masalah hutang piutang yang merugikan. Dampak positif dari tidak adanya hutang akan membuat perekonomian seseorang menjadi lebih baik. Materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.